Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, ketemu lagi kita di pelajaran bimbingan dan konseling bersama saya Haji Yahya Hasyim SPD. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini akan membawa suatu keberhasilan, suatu kemanfaatan buat diri kita semua. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah macam-macam gaya belajar. Jadi anak-anak sekalian, gaya belajar itu ternyata ada beberapa macam. Selama ini kita belajar ya belajar aja, nggak ngerti apa yang kita gunakan, gaya apa yang kita gunakan, kita nggak ngerti. Kita langsung aja belajar dan belajar, sehingga dengan demikian akan mempengaruhi kepada hasil yang kita capai dalam belajar. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan ini tolong diperhatikan baik-baik agar kita ini bisa menyimak dan bisa juga memahami gaya-gaya belajar yang akan saya sampaikan dan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama itu gaya belajar yang disebut dengan gaya belajar visual, ya. Gaya belajar visual ini anak-anakku sekalian, yaitu gaya belajar yang menekankan kepada penglihatan. Jadi yang digunakan pada saat ini adalah, ya, itu mata, pandangan. Orang-orang semacam ini, siswa-siswi semacam ini biasanya itu enak kalau dia memandang, melihat guru yang sedang mengajar, materi yang disampaikan oleh guru itu langsung terlihat dengan matanya. Nah, dalam hal ini ada beberapa ciri-ciri daripada anak-anak atau orang yang punya gaya belajar visual. Yang pertama adalah ciri-cirinya, dia kalau bicara itu agak cepat. Ini ciri-cirinya. Jadi model atau gaya anak-anak yang punya gaya belajar visual itu, kalau dia disuruh bicaranya lebih cepat. Itu yang pertama. Kemudian ciri yang kedua adalah mementingkan penampilan dalam berpakaian atau fashion, ya. Karena dia ingin pandangannya itu memperhatikan kepada pandangan, pada penglihatan orang lain. Jadi gaya harus rapi, dia harus rapi. Dan begitu juga dalam belajar, dia itu harus kelihatan duduknya harus rapi dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga yaitu tidak mudah terganggu oleh keributan. Artinya begini anak sekalian. Jadi model gaya seperti ini nih, ya, kalau anak yang punya gaya seperti ini tuh belajar di tempat yang berisik pun dia nggak masalah. Kenapa? Karena yang dipakai bukan telinga, yang diandalkan itu mata. Jadi dia lebih belajar di tempat ramai sambil mendengarkan musik itu nggak masalah buat dia, karena dia menggunakan yang diandalkan itu matanya, penglihatannya. Kemudian ciri yang keempat anak-anak sekalian, ya, itu mengingat yang dilihat daripada yang didengar. Artinya gini, jadi model belajar seperti ini, gaya belajar seperti ini, dia kalau membaca misalnya melihat, ya, itu ingatannya lama, ya. Tapi kalau dibacain, ya, misalnya, dia itu ya habis dibacain ya udah enggak. Atau mendengar berita atau apa, dia itu nggak ingat lama. Tapi kalau apa yang dilihat, misalnya dalam perjalanan, dia lagi jalan-jalan sama orang tuanya yang lihat sesuatu, itu kuat ingatannya. Maka bisa ceritakan lagi begitu pulang dari perjalanan tersebut kepada teman-temannya, kepada adiknya, atau kepada siapa saja. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, lebih suka membaca daripada dibacakan. Jadi dia maunya baca sendiri. Nggak mau dia itu kalau dibacain dengan temannya, dibacain oleh orang tuanya, nggak mau. Kenapa? Karena nggak nyaman buat dia, ya kan? Jadi dia rajin membaca ciri-cirinya, ya. Ini anak sekalian. Jadi sebenarnya ciri-cirinya itu banyak, tapi pada kesempatan ini ingin saya sampaikan hanya 4 saja dulu, 5 saja, ya. Karena kalau kebanyakan nanti juga terlalu kita nanti lupa, ya. Yang banyak. Sebenarnya ada 10 kalau semuanya itu. Kemudian yang kedua anak-anak sekalian itu ada gaya belajar namanya gaya belajar auditif, ya. Nah, gaya belajar auditif ini
itu menekankan kepada pendengaran. Jadi kalau tadi pada penglihatan, visual, kalau sekarang pada pendengaran, ya. Makanya dia sebaliknya dari tadi. Kalau dia dengar, ya itu lebih lama ingatannya, lebih lama diingat. Kalau dia belajar, dibacain, diceritain oleh gurunya, itu dia bisa mengulang lagi cerita apa yang diceritakan oleh gurunya tadi. Nah, oleh sebab itu anak-anak ini, ya, ini punya beberapa ciri-ciri. Di antaranya ciri-ciri tentang belajar auditif ini, yaitu yang pertama, saat bekerja suka bicara kepada dirinya sendiri. Ini cirinya. Dia suka bicara dengan dirinya sendiri, atau ngomong dewek lah gitu ya, ngomongnya sendirian gitu, ngomong sendirian. Jadi ini ciri-ciri, ya, ciri-cirinya tuh ngomong sendiri dia, nggak ngomong dengan lawannya. Kadang-kadang kita juga bingung kenapa dia ngomong sendiri sambil bekerja, mungkin sambil ngeriang, sambil nyanyi gitu ya. Itu ciri-cirinya tuh, ciri yang punya gaya auditif tadi. Kemudian yang kedua, penampilannya rapih, ya, penampilannya rapih, berpakaian segalanya dia rapih. Yang ketiga, mudah terganggu oleh keributan. Jadi model auditif ini dia nggak bisa, ya, nggak bisa kalau belajar di tengah keramaian, nggak bisa kalau belajar teman-temannya sedang ribut, ya, nggak bisa. Atau ada suara-suara musik atau apa, dia maunya sunyi, bisa belajar di kamar sendirian atau di mana sendirian. Ini belajar yang dia gunakan pada saat itu. Kemudian, anak sekalian, ciri yang keempatnya adalah belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Nah, ini kebalikan daripada yang tadi. Ya, kalau yang tadi kan apa yang dilihat itu lebih lama diingatnya. Tapi kalau yang ini, dia itu apa yang dia dengar. Misalnya diskusi dengan temannya, itu omongan temannya tadi, pembicaraan temannya itu dia ingat lama. Begitu juga kalau gurunya yang ajar dengan gaya ceramah, nah itu dia lebih suka itu. Kenapa? Karena yang dia gunakan, dia fungsikan adalah pendengarannya, ya, telinganya dia pakai. Kemudian yang kelima itu senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Jadi ciri gaya belajar auditif ini yaitu dia senangnya membaca dengan suara keras. Dia nggak bisa baca dengan suara pelan, nggak bisa. Makanya ada anak tuh tipenya kalau baca selalu kenceng. Nah, ini modelnya nih, model auditif dia gayanya, gitu kan ya. Dan dia suka mendengar. Kalau dibacain pelajaran itu dia lebih nyaman daripada dia baca sendiri, itu lebih nyaman. Itu anak-anak sekalian. Itu diantara ciri-ciri daripada gaya belajar auditif, ya. Kemudian yang gaya yang ketiga yaitu gaya belajar dengan kinestetik, ya. Ini kinestetik. Gaya belajar kinestetik ini yaitu belajar dengan cara melakukan, menyentuh, merasa, bergerak, dan mengalami. Anak dengan gaya belajar kinestetik ini akan lebih bersemangat untuk melakukan sesuatu, ya. Nah, model ini, ya, atau gaya seperti ini anak senang praktek, ya. Misalnya pelajaran-pelajaran yang ada prakteknya dengan menggunakan anggota tubuh, itu dia senang. Misalnya PJOK gitu, PJOK dia senang tuh. Dia bisa main bola, bisa nari dan lain sebagainya. Atau juga pelajaran kesenian, menari atau apa gitu ya. Ini senang dia. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan tubuh gitu ya. Dengan tubuh yang menyentuh gitu kan ya. Ini dia merasa nyaman gitu. Jadi gaya belajar ini disebut dengan gaya belajar kinestetik. Ini ada anak-anak kita, teman-teman kita yang kalau belajar seperti ini. Nah, ini namanya gaya belajar kinestetik. Itu. Nah, hal ini juga tentunya ada beberapa ciri yang dimiliki oleh gaya belajar kinestetik ini. Di antara ciri-cirinya anak-anak sekalian ya, di antara ciri-cirinya tuh ya, yang pertama ya, itu dia lirikan mata ke bawah bila berbicara. Jadi kalau dia bicara, dia nggak berani menatap. Bicaranya nunduk dia, nunduk. Nah, itu gaya daripada belajar kinestetik. Kemudian yang kedua, bicara lebih lambat. Jadi bicaranya lambat, bukan lembut, lambat ya. Jadi lambat, lama kalau bicara gitu ya. Intonasinya nggak cepat kayak teman-teman yang lain.
Kemudian yang ketiga adalah sulit untuk duduk diam berjam-jam. Dia nggak betah duduk, nggak betah diam anaknya. Jadi dia maunya bergerak, bergerak, dan bergerak. Nah, mungkin kalau ada anak seperti ini, kadang-kadang guru nggak nyaman. Jadi guru-guru juga harus bisa memahami, oh mungkin anak ini harus diberikan tugas, anak ini harus diberikan pelajaran-pelajaran yang sifatnya bergerak, gitu kan, praktek dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya itu menyentuh segala sesuatu yang dia sukai, termasuk saat belajar. Jadi belajar dengan cara menyentuh bagi dia tuh lebih nyaman, lebih enak, dan lebih lebih terkena buat dia. Contohnya saat guru menerangkan, dia tetap mendengarkan, ya, namun tangannya sambil menggambar. Jadi anggota badannya, tangannya terutama ya, kalau dia lagi mendengarkan, tapi tangannya itu mungkin lagi gending-gending, lagi goyang-goyang, kakinya goyang-goyang atau lagi sebagainya. Nah ini yang kadang-kadang guru juga tidak memahami dengan ini guru-guru bisa marah. Kenapa? Karena dianggapnya nggak fokus. Kemudian yang keenam, yaitu suka menggunakan objek nyata sebagai alat bantu belajar. Jadi dia menggunakan alat belajar yang nyata, nggak bisa dengan angan-angan, nggak bisa dengan berhayal, tapi harus nyata. Ada alat peraganya gitu. Jadi ada alat peraganya, nggak bisa kalau cuma dibayangkan. Misalnya kalau belajar sejarah, itu sulit buat dia. Kenapa? Karena nggak bisa membayangkan dia. Dia harus bisa, misalnya belajar sejarah kerajaan-kerajaan, itu harus ada visualnya, harus dilihat, kemudian bisa dipegang. Itu lebih mengena buat dia. Anak sekalian yang saya hormati, ya, ini pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan ini bisa kamu pahami dan bisa mengenal gaya-gaya belajar kamu masing-masing. Kamu berada di mana? Bisa juga nanti ada yang gabungan antara 1 dengan 2, antara 1 dengan 3, dan lain sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.